Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan percaya masing-masing supaya pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Doa, mulai. Doa, selesai. Coba semuanya kameranya bisa dihidupkan supaya Bapak pengen ngerti kalian sudah siap untuk belajar atau tidak ya. Jadi segera kondisikan kalian dalam kondisi yang baik. Sudah siap ya? Saya ingin berpesan pada kalian untuk selalu jaga kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan dengan baik, selalu semangat ya dalam belajar karena kita belajarnya sudah mulai menggunakan new model atau new normal, di mana pelajaran kita menggunakan sistem daring, sehingga yang dituntut dari kalian adalah kemandirian kalian dalam belajar. Kalau kalian tidak mandiri, tidak mulai semangat, ya berarti kalian hanya berstatus hanya sebagai siswa, tetapi pekerjaan-pekerjaan sebagai siswa kalian abaikan. Sehingga untuk proses belajar seperti ini, yang dibutuhkan adalah kemandirian kalian dalam belajar. Sebelumnya saya share untuk materi hari ini, yaitu tentang sistem bahan bakar konvensional, ya, khususnya untuk karburator. Bisa melihat tampilannya? Bisa. Oke, untuk kompetensi dasar yang untuk semester ini adalah mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar konvensional atau karburator. Kemudian nanti kalian dapat bisa memperbaiki sistem bahan bakar konvensional karburator. Selanjutnya tujuannya setelah kalian mengamati tayangan video, kemudian berdiskusi, kalian bisa menganalisis cara kerja dari sistem bahan bakar konvensional atau karburator. Nah, kemudian nanti kalian juga berdiskusi ya, setelah pelajaran ini kalian berdiskusi melalui WA group, diharapkan bisa mengidentifikasikan cara kerja sistem bahan bakar konvensional. Ada yang tahu fungsi karburator? Ya, jadi karburator itu situ bisa dibaca, bisa dilihat, menyediakan atau membentuk campuran bahan bakar sesuai dengan kondisi kerja dari mesin ya. Jadi bahan bakar yang masuk ke dalam mesin itu adalah dicampur dengan udara ya, dengan perbandingan yang sesuai. Nah, perbandingannya itu secara teori itu ada 14,7 banding 1. Ya, tetapi kebutuhan mesin itu tidak selamanya sesuai. Kadang butuh campuran yang boros, kadang butuh campuran yang irit. Nah, itu disesuaikan dari kondisi mesin. Karburator bisa memenuhi semua kebutuhan perbandingan ya. Jadi ada campurannya itu harus sesuai dengan kondisi dari mesin. Nah, yang pertama itu ada sistem pelampung. Ya, di sini ada sistem pelampung. Pernah dengar sistem pelampung? Pernah, Pak. Ya. Pernah, Pak. Ya, fungsi pelampung bagaimana? Fungsinya untuk apa? Untuk mempertahankan ketinggian permukaan bahan bakar di ruang pelampung tinggi ini diperhitungkan jaraknya dengan ketinggian main nozzle. Nah, jadi cara kerja pelampungnya turun, maka jarumnya atau katupnya akan turun sehingga bahan bakar akan masuk. Jadi kalau bahan bakarnya sudah mulai penuh dan mulai naik, pelampungnya akan naik dan menutup saluran. Untuk pelampung, paham ya? Ada yang ditanyakan tentang pelampung? Karburator yang baik itu harus bisa menyediakan bahan bakar mulai dari starter, putaran stasioner, kemudian putaran sedang, putaran tinggi, ya, kemudian dari akselerasi, dan untuk sistem-sistem yang lain. Sehingga cara kerja karburator itu berbeda-beda dari setiap kondisi. Ya, jadi untuk putaran rendah itu bahan bakar itu mengalir melalui saluran-saluran yang kecil, ya, karena bahan bakar untuk putaran rendah itu hanya sedikit yang harus yang disuplai hanya sedikit. Katup gas di sini masih dalam kondisi tertutup, sehingga saat piston menghisap itu udaranya hanya sedikit, ya, makanya butuh bahan bakar yang sedikit. Kemudian alurnya mulai dari primary main jet, kemudian masuk ke slow jet, ya.
kemudian di sini ada ekonomi jet. Nah, jadi bahan bakar tidak melalui saluran yang besar. Ini salurannya besar ini. Saluran besar langsung menuju ke atas, tapi karena gasnya belum dibuka, posisinya masih segini. Sehingga di sini ada saluran bahan bakar, ya nanti dilewati oleh udara juga di sini, sehingga bercampur. Ya, paham ya? Jadi untuk putaran idle itu salurannya saluran yang kecil. Gitu. Kemudian ada slow jet, ya slow jet untuk lewati saluran yang kecil. Jadi di sini ada ditanyakan. Kedua untuk kecepatan tinggi, ya. Jadi kerja mesin atau kerja karburator untuk kecepatan tinggi itu lebih simpel ya, karena bahan bakar hanya melalui ruang pelampung, kemudian melalui main jet, kemudian langsung ke nozzle. Dari flow chamber ke primary langsung ke main nozzle. Nah, kemudian di tengah-tengah di sini campur oleh udara, mulai air bladder, main air bladder, kemudian masuk ke combustion chamber atau ke ruang bakar. Kecepatan tinggi itu ada dua, ada kecepatan tinggi primer, ada kecepatan tinggi sekunder. Ini kecepatan sekunder itu dibutuhkan apabila kita membutuhkan tenaga yang besar atau kecepatan yang tinggi atau jumlah bahan bakar yang banyak. Nah, kemudian ada power system ya. Power system ini digunakan untuk mendapatkan tenaga tambahan. Ya, cara kerjanya ini ada valve, ada katup ya. Kemudian di sini ada power piston. Nah, selanjutnya ada akselerasi ya. Akselerasi itu kalau digas tiba-tiba. Jadi pada karburator itu ada pompa. Jadi kalau gas dibuka secara tiba-tiba, maka di sini pompa ini akan menekan bahan bakar ya, sehingga akan keluar melalui pump jet. Ya, paham ya? Halo, masih mendengar? Masih Pak, masih. Masih Pak. Ya, jelas ya. Insya Allah paham. Terus ada cuk juga yang digunakan apabila kondisi mesin dalam kondisi dingin ya. Jadi kalau kondisi dingin itu bahan bakar akan susah dikabut. Cuk ini ada dua model ya, model yang manual ya. Kemudian ada cuk otomatis. Nah, kemudian ada hot idle kompensator. Nah, di sini ada hot idle, itu maksudnya kalau posisi idle ruang mesinnya panas, itu harus ada tambahan bahan bakar. Ya, kalau kondisi masih dingin atau temperatur normal, sih akan menutup. Tapi kalau kondisinya panas, itu ada tambahan udara. Ya, di situ itu hanya tambahan-tambahan atau sistem tambahan saja yang ada di karburator, yang fungsinya supaya karburator itu dapat memenuhi semua kebutuhan dari mesin. Kerja dari mesin atau kendaraan itu dapat optimal. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan tentang cara kerja karburator. Tidak ada Pak. Sudah paham? Insya Allah paham. Nah, jadi cara kerja karburator itu tadi memiliki ada beberapa sistem yang berfungsi di sana. Ada putaran rendah, putaran tinggi, ya, akselerasi. Untuk minggu ini atau untuk pertemuan hari ini ada tugas yang harus kalian selesaikan, lembar kerja peserta didik ya. Ini sudah ada di Classroom ya. Mungkin yang sudah buka Classroom itu silakan nanti bisa di-download ya KPD-nya. Kemudian nanti didiskusikan melalui WA aja. Tugasnya kalian mengamati video. Nah, nanti di sini ada link YouTube-nya. Kemudian kamu amati, kalian pahami. Kemudian diskusikan tentang apa saja yang bekerja pada karburator mobil. Nah, jadi nanti saya kasih formatnya Word. Kalau yang punya laptop, ya komputer boleh langsung diisikan di sini. Tapi kalau yang tidak mempunyai, boleh tulis tangan ya. Nanti silakan ini dibuat di HP, kemudian nanti nomor 1 2 3-nya apa. Kemudian digambar. Ya, yang sederhana aja gambarnya, nggak usah bagus-bagus, yang penting jelas. Ya, kemudian kasih keterangan namanya apa saja. Ada pertanyaan untuk LKPD? Ya, untuk mengerjakannya paling lambat hari Jumat ya. Ya Pak. Pokoknya kesimpulan hari ini untuk pelajaran sistem bahan bakar, kita belajar tentang cara kerjanya dulu. Minggu depan kita belajar ke diagnosisnya. Oke ya, saya cukupkan untuk sampai sekian dulu sampai hari ini. Kita ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.